Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Nah, semoga kalian dalam keadaan sehat, kalian dalam keadaan yang tetap semangat. Nah, pada pertemuan kali ini, ya, di pertemuan pertama ini kita akan belajar IPA, ya. Nah, apa sih yang nanti kita pelajari? Sebelum kita mulai, ingatkan ya untuk kita bisa berdoa bersama-sama menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa dicukupkan. Nah, jangan lupa ya kalian isi absensi di Google Classroom. Ingatkan kembali isi absensi di Google Classroom. Berikutnya, mengingatkan juga di pertemuan yang minggu lalu kita sudah pernah pertemuan ya, perkenalan Zoom meeting. Kalian belajar IPA dengan Ibu ya. Bagi yang belum tahu, kalian belajar dengan Ibu Winarningsi. Baiklah, di kelas 8 apa sih yang kita pelajari nanti? Pertama, nih, mungkin dalam benak kalian akan muncul atau timbul pertanyaan. Nih, maka kita berpikir, kenapa sih kita bisa duduk tegak? Nih, contohkan, kenapa kita bisa berdiri atau kita bisa duduk tegak begini? Dan kenapa kita juga bisa bergerak, ya? Nah, atau juga mungkin dalam benak kalian pernah bertanya-tanya juga, apa sih yang bisa menyebabkan atau apa yang menyebabkan kita bisa tegak? Dan apa pula yang menyebabkan kita bisa bergerak? Nih, mungkin ada beberapa lagi pertanyaan dalam benak kalian. Kira-kira apakah benda-benda di lingkungan kita juga bisa bergerak? Yo, ada yang tahu kira-kira apakah benda-benda di sekitar kita bisa bergerak? Baiklah, untuk menjawab semuanya dan untuk memahami semua pertanyaan-pertanyaan yang ada di benak kalian, nah, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar materi tentang gerak, ya, terutama gerak pada manusia. Tetap semangat ya, kita belajar bareng-bareng. Yuk, simak ya. Ini satu kita belajar tentang sistem gerak pada manusia. Nah, sebelum belajar, kalian juga harus tahu tujuan pelajaran kalian atau tujuan kalian belajar sistem gerak, ya. Nah, materi yang kita pelajari nanti untuk pertemuan kali ini tentang rangka dan sendi, ya. Nah, tujuannya apa? Melalui learning dan nanti penugasan, peserta didik dapat yang pertama, kalian bisa mendeskripsikan tentang fungsi sistem rangka pada manusia. Apa sih fungsi-fungsi rangka yang ada di dalam tubuh kita? Yang kedua, kita bisa mendeskripsikan struktur tulang manusia. Kira-kira tulang kita itu strukturnya seperti apa? Apakah halus mulus atau benjol-benjol? Ya, nanti kita pelajari. Tetap semangat ya. Yang ketiga, tujuan pembelajarannya mengidentifikasi jenis tulang penyusun sistem gerak manusia. Nah, apa sih tujuan yang ketiga ini? Kalian nanti mengidentifikasi atau mengamati ya jenis tulang-tulang yang menyusun sistem gerak pada tubuh kita. Yang keempat, mendeskripsikan proses perkembangan tulang. Nah, ini tujuannya yang keempat ini nanti kalian akan paham bagaimana sih proses perkembangan tulang. Apakah kita tulang lahir langsung tulangnya keras, langsung bisa tegak? Nah, kita pelajari nanti. Oke. Yang kelima, mendeskripsikan jenis-jenis sendi. Nah, kalian juga nanti harus belajar sih apa sih yang membuat kita bergerak. Kira-kira persendian kita seperti apa sih yang membuat kita bisa bergerak? Kalian main bola, kalian berlari, kalian melompat. Kira-kira sendi apa saja yang berhubungan atau sendi apa saja yang mendukung kita bergerak dalam kehidupan kita sehari-hari? Ini tujuan yang keenam tadi ya. Jadi tujuan yang keenam, identifikasi sendi-sendi yang bekerja atau yang mendukung aktivitas kita sehari-hari. Jangan paham ya. Ini tujuan kita pembelajaran hari ini. Berikutnya, ya kita hanya akan mempelajari tentang rangka, tulang, dan sendi.
lanjutkan sebentar ya. Nih, oke. Sistem rangka pada tubuh memberikan bentuk tubuh kita, ya, sehingga kita dapat berdiri. Pahami. Oh, bayangan kalian, kenapa sih saya kok bisa berdiri, Bu? Oh iya, ternyata kita bisa berdiri karena ada rangka, ya. Dan rangka ini juga sistem rangka kita menjaga organ-organ bagian dalam, ya, dan juga membantu otot dalam melakukan pergerakan. Berikutnya, ini kita mulai ya materinya. Ayo persiapkan diri kalian yang masih pegel-pegel, gerakan badan dulu ke kiri, gerakan badan ke kanan, tegak kembali, fokus ya. Oke, kita mulai lagi. Nah, gerak itu merupakan salah satu ciri makhluk hidup. Kalian masih ingat waktu pelajaran kelas 7 tentang salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Sekarang kita pahami langsung gerak tentang tubuh kita ya. Nah, gerakan manusia dimungkinkan karena adanya kerjasama antara tulang. Tulang itu sebagai alat gerak pasif. Artinya apa? Kalau tidak ada yang mendukung, meskipun kita punya tulang, tetap kita tidak bisa bergerak. Nah, bagaimana caranya, Bu, kita bisa bergerak? Ternyata di dalam tubuh kita juga ada otot. Otot inilah yang berfungsi sebagai alat gerak aktif. Jadi kita bisa bergerak karena ada otot yang menarik atau yang menggerakkan tulang-tulang yang ada di dalam tubuh kita. Berikutnya, nah, kita perhatikan tulang-tulang kita yang jumlahnya banyak sekali itu nanti tersusun ya menjadi satu kesatuan yang biasa kita kenal dengan istilah rangka. Nah, rangka inilah yang nanti melindungi dan memberi bentuk tubuh kita. Bentuk tubuh kita seperti apa? Oh iya, ini bentuk muka. Misal ya, wajahnya cantik-cantik, cakep-cakep. Ini bentuk tangan, ini Bu tangan saya. Oh iya, ada bentuknya. Karena ada tulang ya. Nah, tulang ini menyusun bagian satu kesatuan yang kita sebut rangka. Nah, sekarang sebetulnya tubuh kita ini atau rangka kita ini tersusun atas beberapa bagian. Kalau kita pelajari tubuh kita atau rangka kita tersusun menjadi 3 bagian. Apa saja bagiannya? Yang pertama bagian tengkorak, ini ya kepala. Nah, itu yang kita sebut bagian tengkorak. Yang kedua bagian tubuh badan atau biasa kita kenal sebagai bagian badan. Bedanya ya. Kemudian bagian yang ketiga adalah bagian anggota gerak. Nah, anggota gerak ini mana? Tangan dan kaki. Nanti kita pelajari satu persatu ya. Berikutnya, yang pertama lagi kita pelajari fungsi rangka. Satu persatu kita pelajari tentang fungsi rangka. Dan kalian ingat ya, yang pertama apa sih itu fungsi rangka? Memberikan bentuk tubuh, menegakkan dan membuat berdirinya tubuh. Ini tadi sudah dibahas. Yang kedua, melindungi organ yang lunak. Apa sih Bu organ yang lunak? Ada yang tahu? Nah, ada nggak bagian tubuh kita di dalam sini ada yang organ-organ lunak? Kalian mungkin waktu kelas 7 masih ingat ya pelajaran tentang sel, jaringan, organ, sistem organ, organisme. Nah, ada organ di dalam tubuh kita, ada organ-organ yang lunak. Contohnya apa? Nih, satu ibu contohkan di dalam tulang tengkorak kita, tulang kepala atau tulang tengkorak ada bagian lunak dan sangat vital sekali. Contohnya otak. Nah, otak merupakan bagian yang lunak, makanya harus dilindungi. Nah, pelindungnya adalah tulang tengkorak. Yang ketiga, fungsi rangka berikutnya sebagai alat gerak pasif, tadi sudah dibahas ya, sebagai tempat melekatnya otot. Nah, otot-otot yang nantinya menarik tulang kita itu melekatnya di bagian tulang. Berikutnya, fungsi rangka berikutnya yaitu tempat pembentukan sumsum tulang. Jadi ada sumsum tulang ya. Kalau kamu membayangkan seperti apa sih Bu sumsum tulang? Mungkin kalian yang pernah makan sop iga misalnya ya, atau kalian pernah makan ayam. Nah, bagian tulang juga kalian gigit. Nah, di dalamnya ada di situ yang warna coklat-coklat, enak banget ya. Itulah yang kita sebut sumsum. Nah, disitulah sumsum tulang dibentuk ya di dalam tulang. Berikutnya, nah di situ ada fungsi rangka berikutnya
berbagai formasi sendi-sendi. Apa sih? Nah, di sambungan-sambungan tulang kita yang banyak, disitulah terdapat formasi-formasi sendi. Berikutnya fungsi rangka yang keberapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fungsi rangka yang ketujuh yaitu tempat pembentukan sel-sel darah. Jadi ternyata tulang kita itu adalah gudangnya atau pabriknya sel darah. Karena sel darah kita itu terbentuknya di dalam tulang, terutama ada di bagian tulang pipi kita. Nanti kita pelajarin ya, mana sih tulang pipi kita. Berikutnya, fungsi rangka yang berikutnya yaitu imunologis. Apa sih imunologis? Untuk kekebalan juga. Dan yang terakhir, fungsi rangka kita adalah untuk menyimpan kalsium. Kalsium apa? Zat kapur. Jadi kamu masih ingat? Dulu saya bayi gimana sih Bu? Apakah bayi saya langsung tegak? Saya langsung bisa berdiri? Bisa saja tidak. Kenapa? Pada waktu masih bayi, tulang-tulang kalian adalah masih tulang-tulang yang rawan. Makanya, kenapa sih waktu bayi saya dikasih ASI, saya dikasih minum susu misalnya. Nah, ASI, susu itu ada sumber kalsium yang nanti berfungsi untuk pembentukan tulang-tulang kalian. Nah, ini mengenai fungsi rangka. Mudah-mudahan paham ya. Kita lanjutkan. Apa sih fungsi rangka? Nah, sekarang kita perhatikan komponen-komponen penyusun tulang. Nah, tulang kita anak-anak ternyata itu dibedakan menjadi 2 macam komponen penyusunnya. Nah, mungkin kalian pernah tahu ya, coba sekarang pencet hidung. Adakah tulangnya di hidung? Ada. Nah, kenapa hidung bisa kita lipat-lipat atau kita pegang-pegang, kita peyot-peyot? Kenapa? Meskipun ada tulangnya. Nah, di bagian hidung kita, di sini kok masih lunak ya? Nah, salah satu contoh di hidung kita ini kenapa lunak? Nah, itu masih di situ ada tulang, cuman tulangnya kita kenal dengan istilah tulang rawan. Nah, komponen penyusun tulang rawan apa sih? Salah satunya adalah penyusun tulang rawan yaitu hanya mengandung lebih banyak zat perekat dibandingkan zat kapur. Makanya sifatnya masih elastis, bersifat lentur ya, elastis karena lebih banyak mengandung zat perekat atau biasa kita kenal dengan istilah kondroblas. Sedangkan zat kapurnya hanya sedikit, makanya lentur ya. Nah, kalau gitu gimana sih ada contoh tulang rawan atau tulang lunak? Nih ya, salah satu contoh tulang rawan adalah yang pertama di bagian ujung-ujung tulang keras. Ini adalah contoh tulang rawan yang ada di tulang rusuk nih. Bagian ujung-ujungnya lunak banget, ya lentur banget. Gimana lagi di hidung yang tadi Ibu sebutkan, hidung kalian bisa dipekok-pekok. Kenapa? Karena di situ tulangnya tulang rawan, lentur. Gimana lagi? Ayo pegang telinga. Nih, coba pegang telinga kalian. Gimana? Bisa dilipat-lipat? Iya, pasti bisa ya. Nah, ini kalian jadi tahu kenapa sih padahal ada tulang loh di telinga. Tapi kok bisa kita lipat? Kalian jadi paham ya, kok bisa kita lenturkan ini ya, lentur banget. Kenapa? Karena telinga kita itu termasuk tulang rawan, lebih banyak dan perekat. Di mana lagi ada tulang rawan? Yo, pada saat kalian masih bayi, dulu coba kalian lihat ya, pada waktu kalian masih bayi, semua tulang-tulang masih bayi atau tulang anak-anak bayi itu masih tulang rawan. Sebabnya nggak ada kan bayi lahir langsung bisa berdiri, bayi lahir langsung bisa berlari. Kenapa? Karena tulang-tulangnya masih semuanya tulang rawan. Bahkan kalau kalian perhatikan nih, anak-anak yang masih bayi atau bayi-bayi yang baru lahir, kalau dulu ya kalian perhatikan di otak, di bagian kepala itu masih suka nih bergerak dut. Kenapa bergerak seperti itu? Karena dia masih tulangnya tulang rawan sekali. Ya, ini beberapa contoh tulang rawan. Nanti kalian bisa mempelajari contoh-contoh tulang rawan yang lainnya. Berikutnya kita lanjutkan. Nah, komponen penyusun tulang berikutnya selain ada tulang rawan, yang kedua yaitu tulang keras.
keras, berarti strukturnya juga tentu saja keras. Apa sih yang menyebabkan tulang kita keras? Kalau tadi tulang rawan, kenapa bisa lentur? Karena lebih banyak zat perekat dibandingkan zat kapur. Sedangkan tulang keras berlawanan. Kenapa keras? Karena lebih banyak zat kapur dibandingkan zat perekatnya. Jadi zat perekatnya lebih sedikit, zat kapurnya yang lebih banyak. Ya, ada kalsium karbonat, kalsium fosfat, protein, dan sebagainya. Makanya tulang kita keras. Nah, ini struktur tulang kita, ya, struktur tulang kita yang keras. Ini kita lihat ya. Nah, bagaimana sih penampang tulang keras tanpa kelompok-kelompok? Ya, di sini kita perhatikan ada bagian-bagian penampang tulang keras yang bentuk lingkaran, ya, berlapis-lapis. Kita sebut saluran Haves atau sistem Haves. Kemudian di dalam sistem Haves inilah terdapat yang namanya pembuluh-pembuluh darah. Nah, fungsinya untuk apa? Ini memberikan makanan pada sel tulang atau osteosit. Nah, oke, kita pelajari ya, kita amati gambar sel tulang keras kita. Ini tulang keras atau tulang padat. Ternyata tulang padat kalian perhatikan ya, kalau ini perhatikan dengan teliti. Ini contoh dari tulang paha ya, tulang keras. Di dalamnya ada sumsum, tadi sumsum merah ya. Nah, ini kemudian ada spon ya, spon atau lubang-lubang. Ini disebut tulang keras atau nama lainnya tulang kompak. Ini ya diperbesar yang namanya spon. Nah, kemudian di dalamnya diperbesar kembali. Ini saluran-saluran Haves. Nih, ya, yang melingkar ini yang kita sebut sistem Haves. Nih, nah di dalam sistem Haves di sini ada yang namanya hutan kecil ini. Hutan-hutan kecil di sini disebut lakuna. Ya, lubang lakuna di sini. Kemudian paling luas sendiri dari tulang kompak atau tulang keras kita ini disebut osteoblast. Ya, osteoblast atau sel-sel tulang. Nah, ini kita bisa lihat gambar dari atau penampang dari tulang keras kita. Paham ya? Oke, cukup ya. Kita lanjutkan sekarang. Kalau tadi kita belajar tentang struktur daripada tulang kita, sekarang kita lihat bentuk tulang. Ternyata kalau kita amati, tulang kita yang banyak sekali itu bentuknya bermacam-macam. Apa saja sih bentuknya? Coba kita ingat ya sambil kita amati. Yang pertama, bentuk tulang kita ternyata ada bentuknya pipa. Kalian tahu kan? Pipa itu seperti apa pipa? Bulat bu, besar. Apalagi panjang. Oke, panjang. Tapi kalau dipotong-potong kan pendek. Meskipun pendek, kalau bentuknya bulat kita kenal dengan bentuk tulang pipa. Nah, tulang pipa ini ada ya bentuk tulang pipa kita. Kita lihat ya. Ini bentuknya pipa silindris, ujungnya bulat, tersusun atas tulang rawan. Bagian tengahnya bernama metafis dan berongga yang berisi sumsum tulang. Nah, sumsum tulang merah membentuk eritrosit. Eritrosit itu sel darah merah. Ya. Kemudian tulang kuning. Nah, sumsum tulang kuning di sini membentuk sel-sel lemak. Ini juga tulang pipa kita. Gimana sih kalau kalian lihat tulang pipa kita? Nih, contohnya di tangan, di kaki. Di sini ada tulang selangka ya, kalian bisa ngeliatin tulang-tulang sendiri. Berikutnya nih, bentuk tulang rangka yang kedua adalah tulang pendek. Kalau dinamakan tulang pendek, gimana bentuknya pendek-pendek ya, dan tulang ini lebih kecil, bentuknya hampir seperti kubus atau bulat. Nah, tulang pendek itu bisa bergerak bebas. Ditemukannya di mana tulang pendek? Ada di telapak tangan, telapak kaki ya. Kalau tadi tulang panjang atau tulang pipa di mana? Lengan atas, lengan bawah, kemudian paha ya di kaki. Tapi kalau tulang pendek adanya di mana? Karena bentuknya pendek di telapak tangan dan telapak kaki. Mudah-mudahan paham ya. Kita lanjutkan. Nih, ini
Misalnya bentuk tulang pipi, gepeng. Oke, gepeng. Tulang berbentuk seperti lempengan pipi dan biasanya lebar. Apa sih fungsi tulang pipi? Melindungi struktur tubuh yang ada di bagian bawahnya. Kalau gitu di mana? Ayo letak tulang pipi. Nih, semua di tulang tengkorak kita atau tulang kepala kita, ini semuanya bentuknya pipi, pipi semua, ya. Kemudian di mana lagi? Tulang belikat. Nih, kalian kalau di rumah boleh lah ya, diperhatikan nih baca bagian belakang kalian di sini ada bentuk tulang pipi, ya. Nah, namanya tulang belikat. Mana lagi? Tulang panggul. Nih, tulang panggul. Nah, ini contoh tulang pipi. Tulang di sini yang itu contoh ini kayaknya tulang panggul deh. Perhatikan ya. Ini bentuk tulang pipi. Oke, kita lanjutkan. Nah, bentuk tulang kita yang keempat. Ada tulang tak beraturan. Wih, ternyata tulang kita selain ada, ibu ingatkan yang pertama tadi tulang pipa, yang kedua tulang pendek, yang ketiga tulang pipi, yang keempat bentuk tulang kita adalah tulang yang tidak beraturan, ya. Nah, ini salah satu contoh bentuk tulang yang tidak beraturan. Nih, bentuknya kompleks, nggak ada aturannya, kemana-mana. Ya, bentuknya. Nah, di mana kita temukan tulang-tulang yang bentuknya tidak beraturan seperti ini? Kan bisa melihat di rahang kita, di tulang wajah. Wih, ternyata bentuknya tak beraturan. Meskipun kelihatan cantik, cakep, ternyata tulangnya tidak beraturan. Berikutnya ada di rahang. Rahang kita, ya, rahang atas maupun rahang bawah. Kemudian tulang-tulang, ruas-ruas tulang belakang. Oke. Kita lanjutkan. Nah, sekarang materi yang kedua tentang struktur tulang manusia. Ini ya, rangka kita sebut skeleton ya, bahasa ilmiahnya. Rangka adalah skeleton atau nama lainnya skelet atau skeleton. Merupakan rangkaian tulang yang mendukung dan melindungi organ tubuh kita yang lunak. Nah, bagaimana sih struktur tulang? Kalau kalian perhatikan, mungkin ibu pasti nggak bisa melihat tulang kita. Tulang kita ditutupi oleh daging, oleh kulit. Nah, bagaimana caranya kita bisa lihat? Coba kalian bisa ambil contoh, misalnya pada saat kalian makan ayam, coba sekali waktu tulang ayam jangan dibuang. Kalian amati gimana sih sebetulnya struktur tulang kita. Ternyata tulang kita tidak halus ya. Di situ ada benjolan-benjolan. Bagian ujungnya ada yang bulat, ada juga titik-titik yang kasar. Oh, ternyata ada juga di situ lekukan, ada juga tonjolan dan ada juga lubang. Nah, lekukan dan tonjolan tulang itu berfungsi untuk tempat menempelnya otot. Ya, jadi di lekukan-lekukan tulang kita ataupun tonjolan-tonjolan itu punya fungsi ternyata, yaitu menempelnya otot. Yang berikutnya, sedangkan yang bagian lubang, tulang kita yang lubang apa sih fungsinya? Nah, bagian tulang yang berlubang itu berfungsi sebagai tempat keluar masuknya pembuluh darah dan saraf. Ya, sistem rangka yang keluar di dalam tubuh dan dilindungi oleh kulit dan otot biasa kita kenal dengan endoskeleton atau tulang rangka dalam. Endoskeleton itu kita kenal dengan istilah rangka dalam. Skeleton itu rangka, endos itu dalam. Jadi manusia itu tergolong sistem rangkanya adalah rangka dalam atau biasa kita kenal dengan istilah endoskeleton. Oke, masih semangat ya? Tetap semangat ya. Kita lanjutkan. Oke, kita lihat ini adalah jenis-jenis tulang penyusun gerak. Dan materinya juga ya. Nih yang tadi ibu bilang, tulang kita ini tersusun atas 3 bagian, bagian tengkorak, bagian badan, dan bagian anggota gerak. Di bagian tengkorak, badan dari sini sampai ke sini. Ini tulang tengkoraknya, ini tulang badan, ini atas sama
ini tulang anggota gerak. Bentar ya. Nah, ini penyusun anggota tulang-tulang penyusun atau jenis-jenis tulang penyusun gerak kita. Ada 3 bagian. Sekarang kita bahas satu persatu biar kalian lebih jelas. Kita lihat ya tulang tengkorak. Ayo, kita harus mengingat atau paling tidak kita harus tahu nih tulang kita. Ya, nama-nama tulang kita. Jangan sampai lupa nama tulang sendiri kita nggak paham. Oke, siap ya. Kita pahami tulang kita. Tulang bagian yang pertama tulang tengkorak. Ayo, ini gambar tulang tengkorak kita. Ternyata ya pada saat kita amati tulang tengkorak kita, di sini ada sambungan-sambungan. Kalau kita melihat itu tulang tengkorak kita nyatu kok. Oh iya, nggak bisa digerakkan kanan kiri. Iya, karena apa? Di dalam tulang tengkorak kita sebetulnya banyak sekali jenis-jenis tulangnya. Hanya saja, nah di sini kamu perhatikan ada sambungan tulangnya yang kita sebut sutura. Nih sambungan ini sutura. Sutura itu ibaratnya apa? Lem yang sangat lem yang sangat melekat sekali. Mungkin kalau di dalam kehidupan kita sehari-hari bilangnya kayak lem apa ya, lem Korea ya. Yang suka drama Korea nih. Lem Korea itu lekat banget sehingga tidak bisa digerakkan. Itu tulang tengkorak kita ternyata yang bermacam-macam ini tidak bisa digerakkan ya. Kita pahami bagian yang depan sendiri ini disebut tulang dahi. Nih semuanya tahu tulang dahi. Berikutnya tulang baji agak ke samping ya. Kemudian ya tulang dahi di samping ada tulang baji. Kita lihat lagi ini yang namanya tulang pelipis. Nih yang kadang-kadang suka salah ya. Kok lagi yang pingsan pelipisnya diolesin minyak, yang diolesin sini. Padahal ini bukan pelipis, ini adalah tulang baji. Pelipisnya agak ke belakang ternyata sayang. Pelipisnya ini dekat telinga. Nih, ini tulang pelipis ya. Berikutnya tulang hidung. Hafal lah kalau tulang hidung ada tulang air mata ya. Di sini kalian memperhatikan ada tulang air mata nih ya. Kemudian ada lagi tulang tengkorak belakang. Ini tulang dahi, tulang bubur, tulang tengkorak bagian belakang ya, itu tulang baji, kemudian tulang pelipis, ini tulang hidung, tulang air mata, rahang atas nih, kemudian rahang bawah, ini tulang pipi. Oh iya, mungkin kalian harus mengamati tulang rahang atas dan rahang bawah. Apa bedanya? Kalau rahang atas tidak bisa digerakkan, rahang bawah inilah yang bisa digerakkan. Nih, di sini ada persendian nih. Nah, rahang bawah ini terlepas digabung dengan sendi di sini. Makanya pada saat kita ngomong, pada saat kita berbicara, sebetulnya bagian mana sih yang bergerak? Yang bergerak adalah nih bagian rahang bawah. Rahang atas kita tetap, rahang bawah kita lah yang membuka. Yang membuka bagian rahang bawah. Ini adalah bagian tulang tengkorak kita. Paham ya? Oke, kita lanjutkan bagian yang kedua. Nih, bagian badan. Bagian badan kita tersusun atas tulang belakang. Bagian belakang semua. Ini tulang belakang kita ya. Ini menurut bentuknya ini bentuk yang tidak beraturan. Nah, bagian tulang belakang kita tersusun atas tulang-tulang apa saja. Di sini ada 7 ruas tulang leher. Ya, nih ini tulang leher. 12 ruas tulang punggung. Ini tulang punggung sampai di sini ada 12 ruas. Ini 5 ruas tulang pinggang. Nih, ya, bagian pinggang kita. Berikutnya 5 ruas tulang belakang. Ini yang namanya tulang belakang ya. Dan yang terakhir 4 ruas tulang ekor. Kita punya tulang ekor ya anak-anak, tapi bersyukur sama Allah bahwa meskipun kita punya tulang ekor, syukur alhamdulillah tulang ekor kita tidak sampai keluar. Kalian bayangkan kalau tulang ekor kita keluar ya, tentu saja kita malu gitu. Kita hanya bersyukur ya
badannya agak-agak kurus, di paha kalian suka kerasa sakit. Nah, itu ternyata bagian tulang ekor yang menusuk ya pada saat kalian mampu hati. Kita lanjutkan. Tetap semangat ya sayangnya. Yang kedua, ini masih di bagian tulang badan kita. Di sini ada tulang rusuk dan tulang dada. Kita ngerti ya, masing-masing tulang rusuk ini bagian tulang dada, terdiri atas apa saja? Tulang bulu, tulang badan, tulang taji pedang. Nih ya, ini pedang. Kemudian tulang rusuk kita terbagi menjadi 3 bagian. Ada tulang rusuk sejati, ini 7 pasang. Mengapa disebut tulang rusuk sejati? Bagian belakang menempel pada tulang belakang dan bagian depan menempel pada tulang dada. Berikutnya 3 pasang tulang rusuk palsu. Ini tulang rusuk palsu. 1, 2, 3. 3 pasang tulang rusuk palsu. Nah, kenapa disebut tulang rusuk palsu? Bagian belakang menempel tulang belakang, bagian depan menempelnya pada tulang rusuk sejati. Ini ya, kalian perhatikan. Nih. Dan yang terakhir tulang rusuk melayang. Jelas ini ada 2 pasang ya. Mengapa disebut tulang rusuk melayang? Karena memang bagian depan melayang, tidak menempel pada tulang apapun. Oke. Kalian paham ya? Kita lanjutkan. Tulang panggul. Nah, di tulang panggul kita lihat. Nah, ini bagian tulang panggul ada yang namanya tulang usus. Ini tulang usus. Kemudian tulang duduk. Ini yang kita buat duduk. Ada tulang duduk. Dan yang berikutnya ada tulang kemaluan yang kita sebut sebagai tulang kemaluan. Lanjutkan. Nah, kalau tadi sudah tulang badan, sekarang kita perhatikan tulang anggota gerak. Nah, anggota gerak kita terdiri atas 2 macam, ya, anggota gerak atas dan bawah. Kita bahas dulu tulang anggota gerak ya. Gerak atas ini tangan, mana di sini ada selangka, tulang selangka, tulang belikat di bagian belakang. Nah, ini bukan tulang rusuk yang ini ya. Tulang rusuk bukan bagian tulang gerak, tapi tulang badan. Nah, ini tulang selangka, di sini ada tulang belikat ya. Ini bagian lengan atas, ini lengan atasnya, ini lengan bawah. Nah, lengan bawah di sini ada 2 macam, yaitu tulang hasta dan tulang pengumpil. Ini tulang telapak tangan, tulang jari, kayaknya tahu semua deh. Yang agak susah membedakan mana sih tulang hasta dan pengumpil. Yo, paling mudah nih ya, Ibu kasih supaya kalian mudah menghafalkan. Kalau ditunjuk mana tulang hasta, mana tulang pengumpil, kalian tangannya lurus, kemudian mana yang urut jempol. Oh, ini urut jempol, jempol pengumpil. Jadi kalau yang urut jempol adalah tulang pengumpil. Sedangkan nih ya, yang kalian bikin intinya kalau kalian suka jempol pengumpil. Nah, berarti yang satunya lagi tulang hasta ya. Ini mengenai alat gerak atas. Berikutnya alat gerak bawah. Ini tulang usus bukan ya. Alat gerak bawah apa? Kaki. Nah, kita perhatikan kaki kita sama semuanya kayaknya tahu deh. Paha, tulang tempurung lutut, tulang betis, tulang kering. Ini tulang keringnya, ini tulang betis. Ya, nah ini juga kalau kalian membedakan kadang-kadang jangan sampai keliru ya. Tulang betis mana yang besar? Yang besar bukan betisnya, bukan tulangnya. Di situ banyak dagingnya. Nah, ini tulang betis bagian belakang ya, meskipun kelihatan besar dari luar, ternyata tulangnya lebih kecil. Nih, jangan suka salah ya. Ini tulang betis yang besar, tulang betis justru yang kecil. Tulang kering yang bagian depan nih, yang besar. Nah, ini kalau kita kotak-kotak split ya. Dinamakan tulang kering, pergelangan kaki, telapak kaki, dan tulang sebelah di kaki. Mudah kalau yang ini. Kita lanjutkan berikutnya proses perkembangan tulang. Nah, bagaimana sih tulang itu bisa berkembang sampai akhirnya tulang kita mengeras? Nah, dari penyusun tulang kita sudah kita pelajari. Nah, kita lihat beberapa jenis tulang kita berasal dari tulang rawan. Bagian tengahnya berongga. Nah, bagian tengah dari tulang rawan
tadi berubah itu kita sebut osteoblast. Pasti osteoblast sel-sel untuk membentuk tulang. Berikutnya ini proses perkembangan tulangnya. Setelah itu osteoblast akan membentuk osteosit atau kita bisa mengenalnya dengan istilah sel-sel tulang. Osteosit itu adalah sel-sel tulangnya dan nanti akan terbentuk yang namanya pembuluh darah. Pembuluh darah ini membawa mineral kalsium, DNA, fosfat. Nah, barulah di bagian tengahnya akhirnya tulangnya, mati tulangnya akan mengeras. Nah, proses penulangan atau proses perubahan dari tulang rawan menjadi tulang keras itulah yang kita sebut dengan istilah osifikasi. Jadi, pada saat masih bayi diberikan zat kapur dari tulang rawan yang nanti akan berubah menjadi tulang keras. Berikutnya, ini ya, osifikasi dimulai dari sejak bayi dalam kandungan. Nah, selain ada osifikasi, tulang kita juga ternyata mengalami fusi. Apa sih fusi? Penggabungan tulang. Jadi ada beberapa tulang kita ya pada saat masih bayi banyak, setelah mulai dewasa ada beberapa tulang-tulang kita yang bergabung. Nah, tulang kita ini mulailah berkembang, tumbuh ya, memanjang dan membesar. Ini mengenai proses perkembangan dari tulang kita. Kita lanjutkan ke materi berikutnya ya. Setelah tadi kita belajar tentang rangka, belajar tentang tulang, belajar tentang macam-macam tulang ya. Sekarang kita sampai ke persendian. Nih. Nah, ibu rasa kalian paham sendi itu apa sih? Nah, tulang kita yang banyak ternyata itu saling berhubungan. Ya, saling berhubungan satu sama lain. Nah, hubungan antara tulang itulah yang kita sebut dengan persendian atau artikulasi. Nah, sendi kita ini dibedakan menjadi tiga, ada yang dinamakan sendi mati, sendi kaku, dan sendi gerak. Sendi mati gimana sih dikatakan mati? Jadi ini kenapa disebut mati? Biasa kalian tahu ya. Nah, sendi mati ini persendian atau hubungan antara tulang yang tidak bisa digerakkan sama sekali. Sendi kaku, persendian atau hubungan antara tulang yang masih bisa digerakkan, hanya saja bergeraknya hanya sedikit sekali. Yang berikutnya sendi gerak. Sendi gerak ini persendian yang bisa digerakkan ya. Beberapa macam. Kita lanjutkan untuk mengenal yang berikutnya tentang persendian. Nih, sendi mati atau biasa kita kenal dengan istilah sinartrosis. Nah, sendi mati ini adalah persendian yang tidak memungkinkan adanya gerak. Tadi yang ibu bilang ya, di mana ada sendi mati? Nih, di tulang-tulang penyusun tengkorak. Makanya yang ibu bilang tadi, tulang tengkorak kita ada hubungan tulang, tetapi tidak bisa digerakkan karena persendiannya kita sebut sendi mati. Nih ya. Nih, tadi dihubungkan dengan sutura. Oke, kita lanjutkan. Persendian yang kedua yaitu, nah, ini sendi kaku atau biasa kita kenal dengan istilah amfiartrosis. Nah, di mana ada sendi kaku? Nih, sendi kaku itu sendi yang pergerakannya hanya sedikit, bisa digerakkan hanya sedikit. Contohnya di mana? Nih, persendian antara tulang-tulang rusuk dan tulang dada kita. Berikutnya, yang ketiga, sendi ya, sendi gerak. Tunggu ya. Oke, sambil nunggu tayangan, lanjutkan badan. Kita lanjutkan badan kita dulu. Oke, tegak, tengok kanan, lakukan pinggang ke kiri, tegak kembali. Oke. Kita lanjutkan kembali. Nah, ini persendian yang ketiga yang kita sebut sendi gerak atau diartrosis. Artinya apa? Kalau namanya sendi gerak bisa digerakkan bebas. Nah, sendi gerak ini terdiri atas beberapa macam. Ada sendi engsel, berikutnya ya sendi peluru, yang ketiga sendi pelana, sendi putar. Sendi gerak dibedakan menjadi 4 macam. Kita bahas satu
bersatu. Ya, nih sendi peluru. Sendi peluru ini memungkinkan gerakan ke segala arah. Namanya peluru, bisa diarahkan ke segala arah. Nah, dimana ujung tulangnya ini berbentuk bonggol ya. Kemudian, nah ini kita perhatikan. Ini yang namanya sendi peluru. Ada di mana sih sendi peluru? Antara tulang paha nih dengan tulang belang panggul. Ini bonggolnya. Nah, disinilah yang kita kenal dengan istilah persendiannya sendi peluru. Berikutnya yang kedua, sendi engsel. Sendi engsel. Sendi engsel ini memungkinkan bergerak ke satu arah. Nih, kalian mungkin ingat ya. Atau bisa kalian amati engsel. Cara menghafalkan gimana? Ingat pintu, ingat jendela. Nah, itu bisa digerakkan ke satu arah. Hanya satu arah. Nih, contohnya di mana ya? Seperti gerakan pintu dan jendela. Kita perhatikan. Nah, ini sendi engsel. Nih, contoh sendi engsel mana? Antara lengan atas, ini paha ya, di kaki antara paha dengan tulang betis, atau paha dengan kaki bawah. Antara lengan atas dengan lengan bawah juga, itu sendi engsel. Kalau tadi sendi peluru, contohnya mana? Tulang belang panggul, tulang paha. Nah, atau bisa juga contohnya mana? Lengan atas dengan gelang bahu. Ini sendi peluru. Kalau sendi engsel mana? Antara tulang paha dengan tulang teling. Ya. Antara lengan atas dengan lengan bawah. Itu contoh sendi engsel. Berikutnya yang ketiga adalah sendi. Kita lihat. Nah, yang ketiga sendi pelana. Mana sih sendi pelana? Sendi pelana ini memungkinkan gerakan ya, di mana tulang satu dapat bergerak ke dua arah. Jadi kalau sendi engsel satu arah, sendi peluru ke segala arah, sendi pelana hanya bisa digerakkan dua arah. Contohnya mana sendi pelana? Nih, antara tulang nih ya, ibu jari dengan tulang telapak tangan. Nih, perhatikan ya, ibu perhatikan. Tulang ibu jari dengan telapak tangan bisa digerakkan ke mana? Dua arah. Nih, kasih contoh. Nih, satu. Contoh lagi dua. Nah, jadi ini bisa digerakkan dua arah. Satu, kemudian dua. Nih, ini yang kita sebut sendi pelana. Kalau ada ibu, saya bisa fokus ke belakang, saya bisa ke sini, jadi 4-5 arah. Nah, itu merupakan kelebihan buat kalian ya, ada keistimewaan atau kelebihan yang luar biasa dari kalian, tapi tidak dimiliki oleh semua anak. Ya, kalau kita nih pada umumnya hanya dua arah nih ibu jarinya, ke depan dan ke samping. Berikutnya, persendian yang terakhir yaitu sendi putar. Ya, gampang banget ya dihafalkan. Hanya dihafalkan, dipahami juga. Sendi putar adalah persendian yang memungkinkan gerakan berputar. Nih, ya, gerakan berputar. Contohnya tulang bawah ini sendi. Nih, ini berputar. Atau antara tulang leher ya dengan tulang atlas. Nih, kasih contoh. Nih, namanya sendi putar. Paham ya? Kita lanjutkan. Aduh, mudah-mudahan capek. Ini mengenai komponen-komponen penunjang sendi. Apa saja sih komponen penunjang sendi? Oh, bisa ya, tulang bisa digerakkan karena hubungannya antar tulang yaitu persendian. Nah, apa komponennya? Satu, ligamen. Apa sih ligamen? Ligamen itu jaringan ikat yang menghubungkan tulang dengan tulang. Yang kedua, kapsul sendi. Kapsul sendi inilah yang melapisi sendi dan menghubungkan tulang sehingga membentuk persendian. Kemudian ada cairan sinovial atau biasa kita sebut dengan cairan pelumas. Nah, cairan pelumas di sini dapat di ujung-ujung tulang ya. Yang terdapat pada bagian kapsul sendi. Nah, ini untuk bisa menggerakkan tulang-tulang kita supaya tidak sakit. Kenapa kita gerakkan kok nggak sakit? Nah, itu ada
luasnya yang kita kenal dengan cairan sinovial. Berikutnya, tulang rawan hialin. Tulang rawan hialin ini yang menutupi kedua ujung tulang sehingga membentuk persendian. Nah, ini juga untuk menjaga persendian dari benturan-benturan yang keras. Kita lanjutkan. Berikutnya, bentar ya. Kita lanjutkan. Ya. Ini tentang gerakan-gerakan ya yang memungkinkan gerak karena adanya persendian. Oke, kita lihat ya. Yang pertama, ini yang kita kenal dengan istilah, mana ya? Sebentar ya. Nah, ini yang kita kenal ya, gerakan karena adanya persendian, kita mengenal ada ekstensi. Ekstensi ini gerakan meluruskan, ya, lawannya fleksi, gerakan menekuk dan membengkok, misalnya siku, ya, nih. Kalau meluruskan kita sebut ekstensi, menekuk atau melipat, ya, membengkok disebut fleksi. Nah, jadi lawannya abduksi. Istilah abduksi apa? Gerakan menjauhkan badan. Kemudian adduksi, gerakan mendekati badan, masih tangan kita ke samping. Kalau pada saat tangan kita diluruskan namanya adduksi. Pada saat mendekati badan namanya adduksi. Berikutnya depresi, gerakan menurunkan, elevasi, gerakan mengangkat. Ini ya, supinasi itu gerakan menengadahkan tangan, pronasi. Ini tangan menadah, nggak kelihatan ya. Ada inversi, memberikan telapak tangan ke arah dalam tubuh, namanya inversi. Memberikan gerakan telapak kaki ke arah luar. Nah, ini ada video ya, video tentang bagaimana pada saat kita bermain bola voli ya, kita memukul bola, kira-kira persendian apa saja sih yang terlibat di dalamnya. Nah, video ini bisa kalian putar nanti ya. Ibu kasih atau ibu upload di Google Classroom, silahkan kalian saksikan, amati video persendian ini. Nah, terakhir sebelum kita tutup ya, ini caranya agar bagaimana sih persendian kita yang jumlahnya sekitar kurang lebih 360 untuk bersedekah ya. Manusia memiliki 360 persendian. Setiap persendian itu memiliki kewajiban untuk bersedekah. Para sahabat pun mengatakan, siapa yang mampu bersedekah dengan seluruh persendiannya, wahai Rasulullah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pun lantas mengatakan, menanam bekas sudah di masjid atau menyediakan bantuan dari jalanan. Jika engkau tidak mampu melakukan seperti itu, maka cukup lakukan sholat duha 2 rakaat. Ini hadis ya. Mengajak sendi-sendi kita untuk bersedekah. Belum kita tutup tadi tentang materi kita tentang gerak ya, kita belajar tentang persendian, kita belajar tentang langkah dan sebagainya. Kita bisa ambil beberapa kesimpulan ya, bahwa fungsi langkah kita ternyata banyak, salah satunya untuk melindungi tubuh kita. Kemudian yang kedua, kita tahu ada bentuk-bentuk tulang kita ya, ada bentuknya pipih, pendek, tidak beraturan. Kemudian persendian, ini kita ambil kesimpulan persendian kita apa saja. Satu, persendian kita ada sendi mati, sendi kaku, sendi gerak. Yang berikutnya, yang terakhir, persendian kita sendi gerak ada sendi peluru, sendi engsel, sendi pelana, dan sendi kar. Nah, oke, setelah sekian pembelajaran kita untuk hari ini ya, terima kasih, semoga bermanfaat. Sebelum kita tutup, kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing ya, sebelum kita mengakhiri pelajaran kali ini. Berdoa mulai. Berdoa dicukupkan. Oke, sampai jumpa di video
pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.